Halo, selamat pagi. Kita akan bahas tentang hukum Hooke. Jadi yang sebelumnya kita bahas tentang elastisitas. Jadi di sini masih dalam bab elastisitas yang kemudian lebih spesifik dibahas tentang hukum Hooke. Jadi Hooke menemukan sebuah persamaan. Sebelumnya kita akan lihat dulu. Ini di materi sebelumnya ya. Jadi kalau tegangan sama dengan modulus elastisitas dikali dengan regangan. Kemudian tegangan itulah F per A, modulus elastisitas E besar, kemudian regangan itu adalah delta L per L0. Nah dari sini dikali silang lah, dapatkan bahwa F per delta L sama dengan E kali A per L0. Jadi F per delta L ini yang kemudian disebut dengan sebuah konstanta pegas yang bisa disamakan dengan E kali A per L0. Ya. Jadi hukum Hooke itu apa? Hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan sebuah pegas, entah itu diregangkan atau dimampatkan dengan pertambahan panjang pada daerah elastis. Jadi kalau di bab sebelumnya elastisitas itu ada grafik kan, ada batas elastis, kemudian ada plastis, kemudian daerah patah. Jadi ini hanya berlaku ketika pegas yang diregangkan atau dimampatkan pada daerah hukum Hooke-nya, daerah elastisnya. Lebih dari itu maka tidak berlaku lagi karena pegasnya sudah rusak. Jadi hukum Hooke di sini menyatakan bahwa besarnya F sama dengan K kali delta X, ada tanda minusnya. Nah kita lihat dulu pegas contohnya. Sebuah pegas yang tidak berisi apa-apa dalam kondisi tetapnya, dalam kondisi bagusnya seperti ini, memiliki panjang awal di sini. Jadi dari sini sampai di sini panjang awalnya. Kita misalkan X0. Kemudian ketika digantungi beban 100 gram, otomatis akan bertambah panjang sepanjang yang hijau ini. Nah, ada beban yang beratnya W, kemudian ada F pegas. Jadi F gaya pegas, F di sini sama dengan di sini. Jadi otomatis kan ada gaya yang menarik dari pegas ini. Jadi tertariklah rasanya kalau kita menarik sebuah pegas atau karet misalnya. Jadi seolah-olah kita mendapat gaya tarik kan. Jadi kita merasakan gaya tarikan itu sebesar F yang besarnya adalah minus K kali delta X. Tanda minus di sini itu hanya menyatakan bahwa arahnya berlawanan arah dari perpindahan. Jadi kalau misalnya kita tarik pegasnya ke bawah atau kita berikan bebannya ke bawah, otomatis dia akan bertambah panjang ke bawah. Sedangkan gaya tarik dari pegas itu adalah ke atas, maka disinilah tanda minus itu berlaku. Jadi tanda minus itu hanya menyatakan bahwa arahnya si gaya dari pegas itu adalah berlawanan arah dari arah perpindahan yang terjadi. Jadi itu delta X-nya ya. Ya, delta X-nya ini pertambahan panjangnya. Jadi digunakan di sini adalah K itu adalah sebuah tetapan konstanta pegas. Jadi pegas itu kita bisa ibaratkan seberapa keras pegas itu, seberapa keras karet. Kalau misalnya kita pakai karet atau pir, seberapa keras dia, itulah konstanta ya. Jadi kalau makin keras maka konstantanya makin besar, makin susah kita regangkan atau kita mampatkan. Nah, ini contoh lain juga, dia ada pegas digantung beban M, jadi otomatis ke bawah ada W-nya sebesar mg. Kalau dalam kondisi setimbang, dalam kondisi tetap setelah diregangkan, jadi posisinya dia seperti ini, maka otomatis besar gayanya F ke atas yang diberikan pegas itu sama dengan gayanya ke bawah W. Jadi sigma F sama dengan 0 gitu simpel. Nah, kita bisa buatkan segitiga F K delta X. Jadi nanti kalau dalam perhitungan sederhananya tanda minus nggak usah kita pakai. Jadi tanda minus hanya menyatakan hubungan tersebut yang tadi saya sebutkan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada perbandingan, dibuatkanlah grafik selama tidak melewati batas elastis ya. Jadi di sini ada dua gambar. Ini gambar yang pertama yang banyak pegasnya dulu deh. Kita lihat ada pegas menggantung tanpa beban, berarti dia memiliki panjang awal. Kemudian diberikan satu beban, nanti dilihat bebannya ada seperti ini.
Jadi digantungi beban dia akan bertambah, yang tadinya di sini kan. Nah, jadi dia bertambah sepanjang jadi segini. Kemudian yang tadinya di sini tambah lagi satu beban. Jadi pertambahan panjangnya jadi segini. Lebih panjang dari tadi, ditambah satu lagi, ditambah lagi, dan bertambah panjang seterusnya. Nah, kalau yang lebih detailnya, jadi bisa kita lihat sebuah pegas tadi panjangnya di sini titik O0 atau O di sini adalah titik panjang awalnya. Ketika digantungi satu buah beban, dia akan bertambah panjang sebesar X. Ketika digantungi dua buah beban yang sama, maka dia akan bertambah panjang sebesar buah X. Jadi di sanalah kita mendapat hubungan bahwa pertambahan panjang itu sebanding dengan beban yang diberikan atau gaya yang diberikan. Makanya kita mendapat garis kurva linear. Jadi kurvanya nggak harus pas di tengah-tengah, jadi tergantung nanti hubungan F sama delta X nya bisa jadi yang jelas dia linear. Seberapa F segitu delta X, bisa aja nanti dia ke sini, bisa juga nanti dia ke situ. Lurus ya. Jadi tergantung nanti. Jadi kalau misalnya dia semakin landai, diberikan beban sedikit saja, dia akan bertambah panjang, otomatis K-nya akan semakin kecil. Jadi semakin kecil di sini. Nilai K-nya akan semakin kecil. Kalau dia semakin ke atas, jadi kita perlu memberikan gaya semaksimal mungkin untuk memberikan pertambahan panjang yang maksimum, maka dia akan semakin besar. Nilai K-nya ya. Jadi nilai K-nya semakin besar. Ini K-nya semakin kecil. Mungkin landai lagi atau mungkin kecil. Itulah hubungan antara gaya yang diberikan dengan pertambahan panjang yang bisa dibuatkan sebuah grafik. Contohnya gini perhitungannya. Sebuah pegas ditarik dengan gaya 100 Newton, misalnya dia bertambah panjang 25 cm. Ya, konstanta pegas tersebut berapa? Kita gunakan segitiga yang tadi, yang tanya adalah konstanta, maka nilai dari K ini adalah F per delta X kan. Kita pakai rumus yang tadi, kita hilangkan minusnya saja dalam perhitungan ini. Jadi K sama dengan F per delta X. F-nya 100 Newton, delta X-nya 25 cm, jadikan meter jadi 0,25 meter ya. 100 per 0,25 ini dapatnya 400 Newton per meter. Nah, jika pegas tersebut diganti dengan yang nilai konstantanya 200 Newton per meter, berapa pertambahan panjangnya? Oke, sampai di sini sangat jelas kalau tadi digantungi beban 100 Newton, pertambahan panjang 25 cm untuk pegas yang 400 konstantanya. Kalau seandainya konstantanya 200, makin besar pertambahan panjang atau makin kecil? Sangat jelas. Kalau misalnya yang sesuai dengan yang tadi, kalau dia semakin kecil K-nya, maka delta X-nya akan semakin besar. Kita lihat delta X sama dengan F per K. F-nya tetap 100. Nah, kita gunakan konstanta yang 200. Jadi sekarang tadi kita hitung K-nya, sekarang kita hitung delta X. Kita pakai K yang 200. X sama dengan F per K 100 per 200 0,5 meter atau 50 cm. Jadi perbandingannya sebanding ya. Jadi kalau K yang digunakan 200, pertambahannya 50. Kalau tadi digunakan 400, pertambahannya 25 cm. Jadi di sini sangat jelas kalau makin keras pegas yang digunakan, otomatis makin susah diregangkan. Jadi dia akan mendapatkan pertambahan panjang yang semakin kecil. K-nya makin besar, delta X-nya makin kecil untuk nilai gaya yang sama. Oke, nah, jadi kita bisa lihat sekarang contoh simulasinya yang ada di web. Jadi di sini ada simulasinya, gimana kalian bisa cek di sini di poinnya pad ya, gratis pad colorado.edu. Jadi kalian bisa cari ini di sini banyak contoh-contoh simulasi sederhana tapi ya
Yang jelas kalian bisa melihatnya secara virtual bagaimana materi-materi fisika. Sekarang udah semakin banyak ya, semakin sering ada yang baru. Jadi untuk pertama hook law-nya saya riset dulu. Di sini misalkan ada satu buah pegas ya kan. Nah, anggapannya spring konstannya 200. Oke, spring konstannya 200. Nah, titik setimbangnya di sini belum ditarik. Kemudian kita coba berikan gaya 100 ke kanan. Jadi kan tadi sini 0 tetap ya. Posisi awal kita berikan gaya 100 ke kanan. Otomatis dia akan stretching ke kanan kan. Nah, dari sini udah pasti kita akan mendapat gaya gas yang arahnya ke kiri. Kita berikan gaya ke kanan, otomatis gaya gas arahnya ke kiri. Nah, kalau kita hitung dengan rumus yang kumpul tadi, kita kasih gaya 100, konstantannya 200. Jadi berapa pertamaan panjangnya? Jadi kalau pakai segitiga, delta X sama dengan F per K, sorry. Delta X sama dengan F per K. Jadi F-nya 100 per 200 hasilnya 0,5 meter. Jadi kita bisa langsung displacement-nya berapa? Nah, displacement-nya sini ke kanan. Yang nilainya adalah 0,5 meter. Gaya F pegas yang diberikan adalah gaya baliknya adalah 100 Newton. Kalau kita beri gaya ke kanan, otomatis dia akan berpindah pertama panjang besar 0,5 meter. 50 cm lumayan panjang. Ini permisalan ya. Kalau misalnya kita kasih tekan, kalau tadi kan tarik kita tekan dia tadi kan di sini 0. Nah, 0 di sini tetap 0, enggak ada perubahan. Kalau kita tekan ke kiri 100. Pegas kita tekan ke kiri, ya kan? Jadi di sini kita tekan otomatis pegas akan menekan balik dengan gaya 100 di sini. Inilah gaya pegasnya. Dan ketika kita bergaya 100 dengan konstanta 200, dia akan menyusut sebesar 0,5 juga, sama dia 0,5 meter. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya konstanta pegasnya kita ganti? Kita buat dulu 0. Kita ganti konstantanya tadi kan 200, kita ganti jadi 500. Nah, otomatis makin keras. Kalau kita beri gaya 100, maka delta X sama dengan kita berikan gaya 100, delta X sama dengan 100 per 500 dong. Hasilnya 0,2. Tadi cukup besar, sekarang makin kecil, makin susah kita tekan, tarik. Kalau tekan juga sama 0,2 juga, dan arahnya seperti tadi ya. Jadi sanalah hubungan antara konstanta pegas dengan gaya yang kita berikan. Kalau gayanya makin kecil ya otomatis pertamaan panjang makin kecil juga. Kalau pegasnya kita ganti tadi, kita tarik 100, 0,02. Kalau misalnya spring konstannya kita tambah lagi jadi 1000, dia hanya pertama panjang 0,1 meter. Kalau konstanta pegasnya jadi 100 ya sangat panjang pertama. Ya, di sini ini menyatakan hubungan bahwa semakin besar nilai konstanta maka pertamaan panjang semakin kecil. Ya, di sini bisa kita bandingkan kalau misalnya ada dua gambar ya. Ini tadi 500. Di sini 200. Oke, 200. 400 lah. Gayanya 100, gayanya 100. Jelas. Tahapannya sebesar 0,2 sih 0,25. Spring konstanya 100 ya, tahapannya 1 meter. 200 0,5. Sangat jelas. Jadi kalau digambar divisualkan di sini lebih tebal ya. Nah, sekarang kalau misalnya di sini adalah susunannya seri dan paralel. Nah, sekarang kita akan bahas tentang susunan pegas. Jadi untuk memperoleh konstanta pegas, misalnya nggak ada pegas yang nilai konstantanya tertentu, kita perlu pegas misalnya yang konstantanya 200, tapi kita punya yang 100 sama 100. Gimana cara nyusunnya?
Atau kita punya 100 sama 100 tapi perlunya yang 50. Bisa nggak? Agar nilai konstanta itu jadi berubah. Jadi bisa. Jadi untuk memperoleh konstanta yang sesuai yang diinginkan, pegas dapat disusun seri, paralel, atau campuran. Tergantung kebutuhan. Pertama kita akan bahas tentang susunan pegas yang seri. Susunan pegas seri gaya tarik yang dialami pegas itu sangat besar. Jadi dia saling tarik menarik, otomatis dalam sebuah susunan seri. Jadi di sini, dia ditarik oleh beban ke bawah, dia akan memberikan gaya ke atas. Kemudian di sini, kemudian ada gaya tarik ke bawah juga akibat dari ini yang didapat oleh K1. Jadi gaya tarik yang dialami pegas antara pegas itu kan sama walaupun konstantanya berbeda. Di F-nya akan sama semua ketika di seri. Nah, pertambahan panjangnya jadi satu pegas dihitung jadi satu pegas lagi akan mendapatkan delta X atau X total. Delta X total ya kalau seri. Nah, cara menghitung konstanta gabungan di sini setelah diturunkan dari rumus ini, jadi F itu kan rumusnya K delta X kan. Setelah kita hubungkan dari sini, jadi X total sama dengan F per K. Nanti di sini kita dapat langsung aja ya, 1 per K untuk seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per 3 dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Jelas kalau seri, semakin disusun seri, konstanta pegas akan nilainya semakin mengecil. Jadi konstantanya makin mengecil, makin mudah untuk diregangkan. Bisa nih kalau misalnya kita punya pegas yang nilainya 100 sama 100, jadikan pegas yang nilainya konstantanya 50, bisa. Berarti kita perlu susun seri. Dan tetap kita melakukan acuannya pada rumus dari hukum Hooke, F total sama dengan min kali delta X. Jadi itu cara total gampangannya. Sekarang yang paralel. Ini contoh susunan paralel. Tadi seri kan, kalau seri udah 1 per K. Kalau paralel, ya susunan pegas gaya pegas yang sama dengan jumlah gaya masing-masing pegas. Jadi intinya di sini ketika tersusun paralel, gayanya di sini misalnya mendapat gaya totalnya 100, otomatis digunakan di sini berapa, digunakan di sini berapa, tergantung konstantanya juga. Nggak bisa kita hitung kalau misalnya total M-nya di sini diberikan sehingga menghasilkan W-nya 100 Newton, di sini 50, di sini 50, nggak harus 50, tergantung konstanta juga. Kenapa? Ya tergantung konstantanya, mana mudah diregangkan, yang mana tidak. Tapi yang pasti di sini adalah delta X-nya sama. Karena paralel kan, jadi pertambahan panjang kedua pegas di sini harus sama, walaupun konstantanya berbeda. Nah dari sanalah mendapat pengaruh bahwa F misalnya dari pegas 1 dan pegas 2 tidak bisa sama, tapi ketika dijumlahkan harus besaran sebesar gaya totalnya. Nah untuk menyusun susunan paralel di sini, K paralel tinggal dijumlahkan, jadi K1 tambah K2 tambah K3. Jadi kalau disusun paralel maka nilai konstantanya tinggal dijumlahkan. Kalau yang seri tadi 1 per gitu. Dan tetap kita akan gunakan rumus dasar yang di sini untuk perhitungan nilai total gitu. Contoh perhitungannya nih, dua pegas konstanta 100 dan 300, berapa konstanta kalau misalnya disusun seri dan paralel. Sekarang kita coba hitung kalau disusun secara seri, ya kan, 1 per K1 tambah 1 per K2, jadi 1 per 100 tambah 1 per 300 samakan penyebut menjadi 3 per 300 tambah 1 per 300 dijumlahkan hasilnya 4 per 300 K1 per K seri ya. Sehingga kalau kita putar dapatnya K seri sama dengan 300 dibagi 4, 75 Newton per meter. Oke. 75 Newton per meter kalau disusun secara seri. Kalau paralel, paralel tinggal dijumlah 1 tambah K2, bukan 100 tambah 300 adalah 400. Jadi sangat jelas perbedaannya kalau disusun seri dia menjadi 75 yang tadi 100 sama 300. Kalau paralel jadi 400. Jadi seri itu adalah kalau kita maunya memperkecil dari konstanta pegas. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Kita lihat simulasi. Oke, sekarang di sini adalah susunan pegasnya.
seri sama paralel. Pegas yang di atas kita misalkan 200, pegas di bawah 200. Otomatis kalau disusun paralel berapa? 200 sama 200, maka kosannya jadi 400. Ini titik setimbang awalnya, spring force-nya sekian. Nah, kalau di sini totalnya sekian, kita langsung cek nanti displacement berapa dan value-nya berapa. 200 sama 200 kalau disusun paralel jadi 400. Kalau kita kasih gaya 100, maka berapakah nilai delta X-nya? Delta X-nya cukup segini. Hasilnya 100 per 400, 1 per 4 adalah 0,25. Jadi total force yang kita berikan kalau kita kasih 100 ya totalnya 100 juga. Kita bisa cek per komponen. Satunya yang di atas 50, yang di bawah juga 50. Jadi yang apa nih, warna apa? Ungu ya, ungu kebiruan sama yang emas 50-50. Kalau seandainya kita ganti sekarang, satu di atasnya adalah 400 ya, 300 ya, satu di atasnya 300, 300 di bawahnya 200. 300 1 per 300 sama 200 jadi 500 kan, 100 ya. Kalau kita hitung totalnya ke paralelnya 300 sama 200 jadinya itu 500. Kalau kita ganti jadi 500 sama 200 jadi 700 jadi angkanya. Terus oke lah, kita ganti pakai 300 aja deh. 200 sama 300 oke. Atau 300 sama 500 totalnya 800. Yang di atas 300, yang di bawah 500 misalnya. Ya. Kita beri gaya 100 ke sini atau ke kiri sama aja. Kita tarik ke kanan. Otomatis kalau 300 sama 500 kan 800. Jadi nilai delta X-nya adalah F per K 100 per 800. Hasilnya adalah 0,125 meter atau 12,5 cm. Dia akan bertambah panjang kalau kita kasih gaya sekian. Total gayanya kalau kita tarik ke kanan 100, otomatis si kedua pegas total secara sistem memberikan gaya 100 Newton. Lalu apa yang terjadi kalau masing-masing pegas kan beda-beda nih. Yang di atasnya 300, yang di bawahnya 500. Maka per komponennya kita bisa lihat di sini. Per komponen gaya yang diberikan. Jadi per komponennya itu tinggal dipakai perbandingannya sebenarnya. Pakai perbandingan bisa. Jadi yang di bawah kalau konstantanya dia makin besar, otomatis komponen gaya ini kan memberikan gaya yang lebih besar. Jadi di sini terdistribusi gaya dari pegas itu untuk yang baliknya adalah 62,5, yang di atasnya 37,5. Jadi otomatis karena lebih keras di sini berarti gaya yang pembaliknya juga lebih besar. Jadi K-nya lebih besar, gaya pembaliknya lebih besar. Di sini lebih kecil. Tetapi karena disusun secara paralel, ya otomatis perpindahannya juga sama. Itulah hubungannya tadi. Kalau misalnya yang kita ganti top spring atau yang pegas bagian atasnya kita ganti 400, di bawahnya kita ganti 200. Jadi lebih keras yang di atas 400, sekarang 200 ya, jadi berpindah. Setiap komponen yang di atasnya lebih besar daripada yang di bawahnya yang lebih kecil. Dan kita mendapat displacement perpindahannya atau peregangan pegasnya sekian. Kita cek yang seri. Pegas kiri, pegas kanan. Pegas kiri kita misalkan 200, pegas kanan kita misalkan 300. Jadi kita ngitungnya pakai 1 per 200 tambah 1 per 300. Ya, samakan penyebut 600 per 5 ya, 300 ya totalnya. Jadi berapa perpindahannya? Kita cek lagi kalau kita kasih gaya 100 nih. Nah, saya pakai total dulu. Jadi tadi di sini kan titik awalnya kan tadi di sini kita beri gaya 100 ke kanan bertambah panjang, keduanya akan stretching bertambah panjang. Ya.
Ini total pertamaan panjangnya adalah 0,833 meter. Kalau kita berikan gaya 100, karena di sini kita menghitung K totalnya pakai 1 per K tambah 1 per K, 1 per 200 tambah 1 per 300. Kalau penyebut jadi 600 per 5. 600 per 5 berapa? Oh ya, 120 ya, sorry. Benar ya, 120. Totalnya adalah 120. Kalau totalnya 120, jadinya dapat delta X nya 0,83. Kalau kita lihat cek komponen gaya yang diberikan adalah sama. Jadi gaya totalnya ke kiri dari keduanya 100. Karena di sini saling tarik, otomatis gayanya akan mendapat gaya yang sama di sini. Walaupun konstantanya berbeda, tapi kalau disusun seri, maka gaya pemulih dari masing-masing tugas akan tetap sama. Jadi di sanalah perbedaan antara tersusun seri dan paralel. Oke. Next, di sini kita akan bahas tentang energi potensial pegas. Jadi kan ada energi yang tersimpan ketika kita meregangkan sebuah pegas. Yang paling sederhana contohnya di sini ketapel. Kalau kalian tahu ketapel atau yang ada di game Angry Birds itu kan modelnya seperti itu. Kalau kita tarik, otomatis akan ada tersimpan energi. Nah, kemudian kita lepaskan ketapel itu, otomatis ada yang terlontar sehingga menghasilkan energi kinetik. Jadi kalau misalnya ada sebuah benda batu lah misalnya di dalam ketapel, kita tarik ketapelnya, kemudian kita tahan, di batu itu memiliki energi potensial akibat dari si pegas ini kan. Kemudian kita lepaskan, otomatis batunya akan terlontar bisa jauh. Nah, di sana terjadi perubahan energi, jadi dari energi potensial pegas berubah menjadi energi kinetik sehingga batunya bisa terlontar cukup jauh. Jadi energi yang tersimpan pada sebuah pegas yang menyimpang bisa dihitung dengan EP sama dengan setengah F kali delta X. Kita lihat sekarang melalui grafik. Tadi grafiknya udah ada kan? Nah, grafik. Jadi kalau misalnya ada nilai F-nya semakin besar dikasih beban, maka pertamaan panjang makin besar seperti tadi. Bebannya ditambah, maka delta X-nya makin bertambah. Kemudian dihubungkanlah titik-titik itu sehingga menghasilkan sebuah garis merah. Inilah nilai K. Lalu untuk menghitung energi potensialnya cukup dengan menghitung luas segitiga di bawah itu. Jadi kalau misalnya di sini nilainya 10, di sini 15, ya udah tinggal ganti setengah kali 10 kali 15. Itulah energi potensialnya. Jadi yang jelas kita menghitung segitiga. Luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi kalau tadi misalnya di sini 10, di sini 15, ya setengah kali 10 kali 15. Itu misalnya. Nah, dengan mengacu pada hubungan segitiga yang tadi FK delta X di sini, kita bisa ganti rumusnya ini. Kita misalnya mau gantinya F itu K kali delta X, jadi setengah kali K kali delta X kali delta X sehingga mendapatkan EP setengah K delta X kuadrat. Biasanya ini yang diberikan di rumus secara umum, setengah K delta X kuadrat. Bisa aja, yang mana lebih gampang dihafal. Atau misalnya kita ganti delta X nya. Kita hanya punya diketahui F sama K, ya delta X kita ganti sehingga menghasilkan apa? F kuadrat per K. Jadi di sini F nya delta X adalah F per K, jadi F kali F kuadrat per K. Jadi bisa ada 3 rumus. Yang jelas kalau menurut saya cukup hafal satu aja, misalnya tinggal kita gunakan ini hubungan antara FK dan delta X. Ini contoh perhitungannya. Dua pegas memiliki konstanta 200 dan 300 disusunlah secara paralel, kemudian digantung beban 500 gram. Berapa pertamaan panjangnya dan berapa energi potensial yang tersimpan? Jelas ada konstanta disusun paralel ya, 200, 300 disusun secara paralel dan bebannya 500 gram. Kita anggap grafik di sini 10 aja ya. Nah, pertama kita harus cari K total. K total tinggal dijumlah secara paralel sehingga dapat nilai 500 Newton. 200 sama 300.
Next, baru kita bisa menghitung delta X pertambahan panjang total. Kita hitungnya secara keseluruhan aja. Jadi F totalnya adalah, ya di sini 500 gram berarti 0,5 kilo dikali dengan gravitasi, jadi M dikali dengan G, massa kali gravitasi, per, nah totalnya di sini 500. Jadi 5/500 atau hasilnya adalah 0,01 meter atau sebesar 1 cm. Jadi ketika ada dua buah pegas yang 200 sama 300 digantung beban 500 gram, dia akan meregang sebesar 1 cm. Dari sini kita bisa menghitung energi potensial. Boleh pakai F delta H, boleh pakai K delta F kuadrat atau F kuadrat per K, serah. Di sini kita pakai satu contoh EP setengah F delta X. Ya, kita ganti F nya jadi 5 ya, langsung 0,5 kali 10 yang kali G nya setengah kali 5 kali 0,01, jadi 2,5 per 100, hasilnya 0,25 Joule. Itulah energi potensial. Oke, nanti bisa kita lihat juga, ada nanti contohnya di simulasi juga. Ini contoh perhitungan yang lain. Bagaimana kita menghitung total nilai dari konstanta ini. Oke, contohnya 4 buah pegas identik tersusun seperti gambar. Jadi identik, pegasnya sama semua, disusunnya gambarnya seperti itu. Jika massa beban yang digantungi adalah 750 gram dan ternyata pertambahan panjangnya adalah 10 cm, berapa nilai satu konstanta pegas tersebut? Jadi totalnya straightnya 10 cm, bebannya adalah 750 gram. Berapa nilai konstanta pegas? Satu buah pegasnya berapa? Kan pegasnya sama semua. Gimana caranya itu? Pertama, kita hitung dulu K total karena kita punya beban dan pertambahan panjang total. Jadi total dapat total juga. K total adalah F total dikali per delta X total. K total itu ya masanya 0,75 karena di sini gram dikali dengan gravitasi. Nah, gravitasinya 10 kan, jadi W dia. Dapatlah F total, jadi dapat dibagi dengan 0,1 itu adalah delta X total. 7,5 bagi 0,1 hasilnya 75 Newton per meter. Ini adalah nilai K total keseluruhan, belum satu pegas. Lalu gimana? Nah, kita misalkan dulu satu pegas ini konstantanya kan sama semua. Satu pegas ini konstantanya adalah K. Kita hitung aja itu nilai paralel, kita misalkan K. Di K paralelnya K1 tambah K2 tambah K3. Kalau di sini K tambah K tambah K dapatnya 3K. Nah, sekarang baru diserikan, setelah diparalelkan baru diserikan. Jadi 1 per K total, jadi serinya anggap aja langsung K total 1 per K tambah 1 per 3K, samakan penyebut. Sama kali 3 per 3K tambah 1 per 3K, 3 tambah 1, 4 per 3K. 1 per K total 4 per 3K, sehingga kita dapat 3K sama dengan 4K total. Nah, K total di sini kita ganti pakai 75. Sehingga K sama dengan 4 per 3, jadi 3 nya sini dibagi kali 75. Ya, 75 hasilnya di sini K-nya adalah 100. Jadi satu buah pegas di sini itulah 100 dan di sini juga 100. Ternyata kalau disusun seperti ini menghasilkan K secara total itu adalah 75. Itu contoh perhitungan terbalik ya. Jadi satu K-nya nggak dikasih tahu, tapi yang diketahuinya seperti itu. Bagaimana menghitung energi potensial totalnya? Ya sama seperti tadi. Kalau misalnya energi potensial total ya, tinggal dihitung, diganti IP sama dengan terserah mau pakai setengah apa. Oke, jadi di sana sampai di sana. Oh ya, sampai di sini terakhir untuk energi potensialnya. Contohnya juga sampai di sini saja. Semoga bisa dipahami. Yang jelas sampai di video berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke. Sampai di
sesi berikutnya. Baik. Ini ada juga masih sama, ada dari pad juga di sini misalnya digantungi beban ya. Jadi digantungi beban 1 sama 1, yang jelas di sini udah jelas. Kalau misalnya di sini pakai 3 skala, yang kiri, yang kanan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skala, otomatis udah jelas ya. Yang konstantanya lebih kecil, yang meregangnya lebih panjang daripada ini. Kalau kita ambil nih, awalnya sama. Di sini kan terlihat lebih tebal, nih saya lebih besar lagi dan ini jauh lebih kecil. Tapi sama tebal jelas konstanta di sini lebih kecil daripada yang di kanan. Kita gantung beban 100, kita gantung beban 100. Otomatis dia akan osilasi kan. Kita stop aja dulu di titik setimbangnya. Di sini bisa dilihat pertambangan panjangnya akan jelas sangat berbeda. Kalau kita lihat dari gayanya, ada vektor gaya, ini bawa ke kanan, ini bawa ke kiri, bisa dicek lah ya nanti ya sendiri-sendiri. Ya. Jadi gayanya segini, tetap ke atas. Untuk energinya bisa dilihat di sini. Konstanta tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kita gantung beban 100. Jadi energi potensial gravitas sama elastisitas ini jelas. Jadi tidak ada gesekan. Titik setimbangnya titik posisi awal ya. Jadi di sini kalau misalnya kita tarik, di sini akan terjadi osilasi. Inilah yang akan kita bahas nanti di materi berikutnya tentang osilasi atau getaran harmoni. Oke, itu aja. Kalian bisa coba cek lagi di sini. Nanti saya attach linknya ya. Oke, jadi sampai di sesi berikutnya. Yang jelas untuk sesi berikutnya tentang osilasi.